lirik lagu dan gerakan itu adalah sebagai pembuktian bahwa kami semua yang ada di sini adalah anti pemerasan, anti ketidakadilan, dan itu perjuangan mutlak harus dilakukan secara internasional. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman perwakilan dari mahasiswa, perwakilan dari Gerakan Perempuan, Solidaritas Perempuan, dan teman-teman dari Serikat Buruh Migran Indonesia yang ada di Jakarta, yang sudah bersedia panas-panasan, sudah bersedia hujan-hujanan. Hari ini adalah menunggu eksekusi mati. Kita nggak boleh diam. Kita harus bersama-sama mereka untuk membebaskan. Kami sangat yakin apa yang dilakukan oleh pekerja migran kita di luar sana adalah membela diri, membela keadilan, membela kebenaran, tetapi sanksinya mereka akan dieksekusi mati. Inilah fakta-fakta, teman-teman. Di Jakarta ada sasaran pungli segala macam, kembali ke desa mereka distigmatisasi menjadi pembawa virus. Hal ini kami rasa perlu ada dorongan, perlu ada tekanan kepada perwakilan kita yang di sana, karena kami tahu negara mempunyai undang-undang yang sifatnya adalah siapapun mereka harus terlindungi. Bahkan kalau kita merujuk pada peraturan Menteri tahun 2018 dalam situasi darurat, Menteri perwakilan di sana juga mempunyai komponen sumber daya manusia, sumber daya materi yang cukup untuk kemudian mengevakuasi dan memulangkan dengan biaya negara. Hal ini yang kami temukan bahwa teman-teman pekerja migran yang di sana adalah ketika dia kehilangan pekerjaan, kemudian dia juga tidak mendapatkan upah yang layak, ketika ingin pulang ke Indonesia, mereka juga dibebani biaya yang sangat mahal. Kemudian ada pemerasan di karantina dan sebagainya. Ini menjadi salah satu kampanye kita. Kampanye ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi sudah diawali di daerah kemarin di Banyuwangi, dan mulai besok kita kampanyekan di nasional, dan kemudian dalam 1 bulan ini akan kita kampanyekan secara internasional bahwa virus ini memang tidak disangka-sangka, tetapi yang kami inginkan adalah pemerintah siap ketika virusnya akan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, tetapi ini menjadi pembelajaran. Ketika terjadi kita siap bagaimana membuat sebuah komunikasi yang aktif, bagaimana kemudian konten-konten informasi kepada pekerja migran itu nyampe, bagaimana kemudian dia juga bisa mengantisipasi terkait dengan kedaruratan soal pelayanan akses informasi pangan dan sebagainya. Ini menjadi salah satu tuntutan kami kepada dunia internasional, karena kami tidak hanya menuntut negara asal yaitu Indonesia, tapi juga ada keterlibatan negara tujuan, yaitu di sana adalah para majikan juga semena-mena memperlakukan pekerja migran kita ketika di masa pandemi ini tidak ada dasar yang kuat. Pertama adalah mereka yang keluar, tetapi pekerja migrannya yang kemudian diintimidasi bahwa mereka membawa COVID. Mereka yang kemudian juga punya akses pekerjaan, tapi kemudian pekerja migran kita yang dipotong gajinya. Kemudian mereka yang harusnya membantu soal evakuasi dan pemulangan ke Indonesia, justru kemudian juga ada aktor-aktor negara tujuan sana yang mempersulit dan kemudian menjadikan ini menjadi bisnis yang luar biasa. Itu kira-kira. Artinya kalau kampanye ke depannya akan dilakukan dengan cara yang sama dengan hari ini atau beda lagi? Ya, kita akan melakukan kampanye yang sama karena kami masih punya keyakinan kampanye melalui tarian, kemudian juga melalui lagu, itu akan mengena, dan ini tidak hanya mengajak pesan terhadap pemerintah tapi juga dunia internasional agar ke depan adalah buruh migran itu juga manusia yang berhak mendapatkan haknya dan diakui sebagai manusia seutuhnya dimanapun berada. Hari ini selain SBMI ada siapa lagi? Ya, kami bersama teman-teman ada Solidaritas Perempuan, ada teman-teman mahasiswa, dan kedepannya kita akan mengajak unsur elemen yang lainnya, yaitu ada petani, ada nelayan dan sebagainya, bahwa ini kampanye yang harus disokong banyak pihak karena ini menyangkut soal kedaruratan yang merugikan teman-teman pekerja migran Indonesia baik di sektor darat maupun di sektor laut. Ya, ada berapa orang kira-kira masuk? Kita memang dibatasi ya, kita tahu pada saat ini kita masih pandemi, kita memang dibatasi maksimal adalah 40 orang. Dan pekerja migran kita yang unprosedural. Di sisi lain banyak kemudian teman-teman di daerah yang masih bekerja. Di sisi lain banyak negara yang menutup. Ini juga menjadi penyebab yang unprosedural. Dan ini menjadi sulit ketika sudah nyampe di negara penempatan. Unprosedural yang terjadi itu
itu kebanyakan di daerah Timur Tengah. Yang hari ini ya ada Irak, ada Libya, kemudian ada negara-negara konflik yang lainnya menjadi tujuan utama bagi teman-teman yang diberangkatkan secara unprocedural. Ada kesusahan ketika pemulangan unprocedural karena Indonesia mempunyai dua perspektif hukum yang berbeda. Kalau menggunakan hukum Undang-Undang 18 tahun 2017, maka pemulangan itu bisa sifatnya sharing, bisa melibatkan swasta dan sebagainya. Kemudian yang unprocedural sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 mereka tidak akan dilindungi. Ini yang menjadi kita sulit. Tetapi tidaklah kemudian itu menjadi kendala yang sifatnya lebih kompleks, tidak. Tetapi kami punya undang-undang hubungan luar negeri, bahwa di situ adalah negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia. Jangankan yang kemudian mereka unprocedural, yang kasus hukum pun negara juga mempunyai kewajiban untuk mencarikan pengacara, untuk meringankan kasus hukumnya. Hal ini terjadi seperti kasus pemulangan yang baru-baru ini 6 orang segala macam. Dilemanya di situ. Jadi kita terjebak soal biaya, soal status, kemudian soal COVID dan sebagainya, belum mengarah pada kebijakan kewenangan yang sudah diatur oleh peraturan Menteri Luar Negeri yang di situ ada kedaruratan. Jadi sanksi bagi pihak penyelenggara atau pihak PJTKI. Iya, jadi kalau unprocedural jelas ya di dalam Undang-Undang 18 itu adalah sanksinya pidana. Kemudian kami sinyalir ditemukan 3 unsur perdagangan orang merujuk pada Undang-Undang 21 tahun 2007. Hal ini kami sebagai Serikat Buruh Migran Indonesia mempunyai komitmen yang kuat. Siapapun mereka, siapapun di belakang mereka yang membuat penempatan unprocedural oleh perorangan ini, kami akan lawan. Sampai hari ini kami tetap melawan itu dan sudah ada keberhasilan kecil yang itu kita jadikan semangat bersama-sama untuk melawan kejahatan kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2007. Mengingat proses hukum sudah nyampe di Barreskrim nih Bang? Iya, jadi ada proses hukumnya sampai di Barreskrim ya, tetapi ini sekaligus kami juga ingin menyampaikan pesan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Jadi ada kendala-kendala yang sifatnya teknis. Misalkan adalah tidak semua laporan kami ke kepolisian itu juga bisa diterima dengan mudah. Harus berproses lebih panjang lagi. Harus membantu untuk menemukan 3 unsur TPPO. Karena sesuai dengan pengalaman kami berhadapan dengan kepolisian, mereka juga terjebak soal perusahaan yang punya izin atau tidak. Karena kalau kita bicara perdagangan orang, mau punya izin dan tidak, ketika sudah memenuhi unsur perdagangan orang, mereka adalah pelaku. Itu seharusnya dijadikan pembelajaran, baik perorangan yang akan dituntut secara pidana bagi pelaku itu juga masuk pada kejahatan korporasi menurut kami, karena ada aliran-aliran sumber dana yang di situ kami sinyalir ya, karena proses migrasi kan tidak berdiri sendiri. Ada dari luar negeri, kemudian ada jaringannya, kemudian satu orang juga dibiayai berapa, kemudian itu bisnis yang menggiurkan. Saya kira sudah tepat untuk masuk pada kejahatan korporasi yang di situ adalah ada pidana korporasi harus masuk dalam mengusut tuntas perdagangan orang ini. Saya kira itu. Dicabut izinnya itu kan administratif. Menurut kami itu tidak memberikan efek jera. Karena kami tahu sudah berapa banyak perusahaan yang dicabut izinnya, tetapi mereka kemudian membuat kembali perusahaan yang baru dengan nama yang lain, dengan orang yang sama. Itu menurut kami nggak cukup, tetapi oke lah. Untuk sanksi administratif pencabutan izin perusahaan oke, itu harus kami dilakukan. Tetapi jangan lupa, yang lebih penting adalah memberikan efek jera kepada pelaku. Siapa pelakunya itu? Direkturnya siapa? Calonnya siapa? Orang di luar itu siapa? Jaringannya dia siapa? Itu yang harus diusut tuntas. Tidak hanya pidana pidana perorangannya, tetapi juga ada pidana korporasinya. Itu yang harus kemudian kita ingin masukkan dalam laporan-laporan berikutnya. Saya rasa agak berbeda dengan kasus yang dulu, tetapi sudah beberapa ada update ya, ada update untuk kayaknya dalam rangka untuk menseriusi. Tetapi kan kami nggak boleh mengatakan itu betul-betul serius. Yang kami inginkan adalah proses menuju serius itu berjalan atau tidak, karena ini masih baru, masih prosesnya kita belum bisa katakan serius atau tidak.
Baru bisa kami katakan serius ketika ada putusan ingkrah di pengadilan dan pelakunya dihukum sesuai dengan kejahatannya, kemudian perusahaannya juga difailitkan sesuai dengan pidana korporasi, itu baru kami katakan kepolisian serius menindak kejahatan kemanusiaan yang berkedok perdagangan orang ini. Saya kira itu.